Pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi berlangsung 7 malam. Kisah perjalanan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara ini seakan tak ada habisnya, termasuk di dalamnya karomah Wali Songo yang menyertainya dan pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi sejatinya bermula dari niat baik Sunan Gunung Jati yang ingin mengislamkan Prabu Siliwangi. Pertempuran ini menjadi salah satu kisah Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul, serta pembuktian dari karomah Seng Sunan yang tidak ada hentinya. Awal mulanya, Sunan Kalijaga bertemu dengan Dewi Nawang Wulan atau yang sekarang dikenal dengan Nyi Roro Kidul Seng penguasa pantai selatan. Pertemuan ini pun berujung pertempuran, sedangkan pertempuran ini merupakan perang lanjutan dari perang saudara antara Sunan Gunung Jati dan Prabu Siliwangi. Dewi Nawang Wulan sendiri merupakan anak dari Prabu Siliwangi. Dalam perang ini Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandasari dan Nyimas Roro Kencono Wungu ditugaskan dari Keraton Cirebon untuk mengalahkan kesaktian Prabu Siliwangi. Namun sepertinya sulit, karena Prabu Siliwangi bukan hanya sakti, bahkan ia sangat ahli dalam hal strategi perang. Dengan mudahnya utusan dari Cirebon dikalahkan, yang akhirnya menimbulkan pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi. Namun nahas, ternyata Sunan Kalijaga pun tak bisa mengalahkan Prabu Siliwangi. Berkat karomah Sunan Kalijaga, dengan berdoa kepada Allah saat tidak mendapatkan hasil, maka Sunan Kalijaga membawa Kanjeng Ratu Kidul untuk menghadap Sunan Gunung Jati. Di hadapan Sunan Gunung Jati, Ratu Kidul merasa malu karena dia tahu bahwa Seng Sunan pasti bisa membaca pikirannya. Wahai putri Prabu Siliwangi, hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian ayahmu, maka dengan segala hormat pinjamkanlah Kalijaga tombak pusakamu yang bernama Tombak Karareksa, kata Kanjeng Sunan Gunung Jati pada Nyi Roro Kidul. Permintaan Sunan Gunung Jati ini bukannya ditolak oleh Nyi Roro Kidul, namun karena sebuah alasan bahwa pusaka suaminya. Dengan tertawa kecil, Sunan Gunung Jati pun berkata pada Sunan Kalijaga, "Wahai Rai Kalijaga, sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegang pada keagungan syiar Islam. Nikahlah dengannya, Ratu Kidul, atas nama Islam dan bukan karena nafsu." Kepatuhan seorang murid dengan gurunya tampak dalam peristiwa ini, di mana Sunan Kalijaga menyetujui apa yang dikatakan sang guru itu. Namun Nyi Roro Kidul justru tak setuju karena dia tidak mau dinikahi oleh orang yang tidak mencintainya dan masih mempertanyakan kesetiaan Sunan Kalijaga padanya. Nyi Roro Kidul pun mencoba menguji kesetiaan Sunan Kalijaga. Nyi Roro Kidul pun meminta Sunan Kalijaga untuk mencarikannya tasbih kecubung wulung yang didapatkan dari Laut Merah. Dengan bertafakur, bermeditasi dan meminta petunjuk kepada Allah SWT, Sunan Kalijaga didatangi 3 sosok bangsa lelembut bernama Sang Hyang Sontong, Seng Ratu Sanggah Wisesa dan Si Walikat. Sesampainya di pinggir Laut Merah, keempat orang yang datang tadi langsung disambut pendamping Ratu Balkis dari bangsa siluman. Dan atas izin Seng Ratu Agung Balkis, diberikanlah Sunan Kalijaga 1 buah Nur Sulaiman AS, berwujud peti ukir, dari alam azrak yang di dalamnya terdapat tasbih wulung, berbahan batu kecubung ciok. Mendapatkan tasbih itu serta-merta Kalijaga pulang dan menemui Sunan Gunung Jati dan juga Nyi Roro Kidul. Pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi harus segera dimulai secepatnya setelah mendapatkan pusaka Tombak Karareksa. Dengan diiringi 40 orang dari Kaputren Pakungwati, rombongan Kanjeng Sunan Kalijaga mulai berangkat menuju Laut Selatan. Ternyata perjalanan mereka sudah lebih dulu diketahui oleh Kanjeng Nyai Ratu Kidul, yang dengan riangnya mempersiapkan segala hiasan dan pernak-pernik untuk menyambut kedatangan kekasihnya. Kekalahan Prabu Siliwangi menikahlah keduanya, hingga akhirnya Sunan Kalijaga mendapatkan pusaka Tombak Karareksa. Sesaat setelah menikah, pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi tak bisa dihindari lagi. Pusaka Karareksa langsung diserahkan kepada gurunya Sunan Gunung Jati. Lalu pusaka itu oleh sang guru ditambahi 1 tombak di atasnya, ditancapkan 1 tombak.
sehingga pusaka Karareksa yang tadinya mempunyai 7 cabang dan 1 jalur runcing di samping, menjadi 9 cabang dan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, tombak Karareksa diberi nama baru dengan sebutan Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Selama pukul 7 malam berturut-turut, pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi terjadi. Setelah mengalahkan Prabu Siliwangi, senjata tombak Cakra Langit dikembalikan ke Keraton Pantai Selatan dan hingga kini masih ada. Legenda kisah asmara Kanjeng Sunan Kalijaga dan Ratu Pantai Selatan di tahun 1400 adalah puncak di mana ada 2 aliran yang berbeda di masyarakat, yaitu aliran Islam dan Hindustani. Pada waktu itu Prabu Galuh Pajajaran yang dipimpin oleh Raja Sakti Mandraguna Prabu Siliwangi, tidak berkehendak untuk diislamkan oleh Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah. Hal inilah yang menimbulkan perang saudara di antara kedua belah pihak dengan kalahnya pasukan Cirebon. Kanjeng Sunan Kalijaga pada akhirnya diutus untuk melawan kesaktian Prabu Siliwangi, tetapi lagi-lagi utusan Cirebon tak dapat menaklukkannya. Dengan memohon panduan pada Allah SWT, Kanjeng Sunan Gunung Jati mengutus kembali Rai Kalijaga untuk meminjam pusaka sakti Ratu Kidul Dewi Nawang Wulan berbentuk tombak Karareksa. Berangkatlah Seng Kalijaga dan sesampainya di Laut Pantai Selatan, beliau ditolak mentah-mentah oleh Ibu Ratu Kidul dengan argumen tak membawa bukti atau surat utusan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Disinilah kejelian Ratu Kidul, walau sebenarnya beliau telah lama menyimpan hati pada Kanjeng Sunan Kalijaga. Wahai Kisanak, pulanglah terkecuali kau mempertemukan saya dengan Raja Panatagama sebutan buat Raja Cirebon. Lantaran terasa tak memperoleh hasil, jadi Kanjeng Sunan Kalijaga sangat terpaksa membawa Kanjeng Ratu Kidul untuk menghadap Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sesampainya tiba di kota Cirebon, Kanjeng Sunan Gunung Jati menyambutnya dengan tersenyum simpul. Melihat Kanjeng Sunan Gunung Jati tersenyum, wajah Ibu Ratu Kidul menjadi memerah. Beliau sangatlah malu serta takut lantaran Seng Sunan dapat membaca pikirannya. Lihat Kanjeng Sunan Gunung Jati tersenyum. Ibu Ratu Kidul segera sesampainya di dalam kaputren, Sunan Gunung Jati segera memanggil Kanjeng Ratu Kidul atau Dewi Nawang Wulan, putri Prabu Siliwangi, dari istri kedua, Ratu Palaga Inggris. Sesampainya di dalam kaputren, Sunan Gunung Jati segera memanggil Kanjeng Ratu Kidul atau Dewi Nawang Wulan, putri Prabu Siliwangi, dari istri kedua, Ratu Palaga Inggris. Wahai putri Prabu Siliwangi, cuma dikau yang dapat menaklukkan kesaktian ayahandamu. Pinjamkanlah Kalijaga pusakamu yang bernama tombak Karareksa. Jelaskan Kanjeng Sunan Gunung Jati kepada Ratu Kidul. Ampun Gusti Susuhunan Panatagama, saya cuma memberi pusaka itu pada suamiku kelak, kata Ibu Ratu Kidul. Dengan tertawa kecil, Sunan Gunung Jati segera berujar pada Kanjeng Sunan Kalijaga, wahai Rai Kalijaga, sebenarnya tidak ada yang lebih mulia terkecuali berdasar pada keagungan syiar Islam. Nikahlah dengannya, Ratu Kidul, atas nama Islam serta bukanlah lantaran nafsu. Dengan ketulusan hati Kanjeng Sunan Kalijaga, beliau menerimanya dengan kepatuhan seseorang murid atas perintah gurunya. Tetapi, untuk Ibu Ratu Kidul, yang sering mempermainkan idamannya, beliau tak lantas langsung menerima kesetiaan Kanjeng Sunan Kalijaga. Walaupun dalam hatinya waktu itu penuh dengan bunga cinta, beliau mencoba untuk menjadi kekasihnya terlebih dulu. Ampun Gusti Panatagama, untuk beberapa penghuni Laut Selatan, sangatlah pantang terima seseorang suami tidak ada satu ikatan batin. Saya cuma mau calon suamiku memberi satu masa lalu di hari pernikahannya kelak, berbentuk tasbih kecubung wulung, yang datang dari Laut Merah. Selepas hasrat Ratu Kidul terpenuhi, Sunan Gunung Jati segera mengutus Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mencari apa yang menjadi syarat dari Kanjeng Ratu Kidul. Lantas Seng Sunan mohon undur diri untuk melakukan tugasnya. Beliau segera pergi ke Gunung Ciremai, menggerakkan tafakur serta minta perlindungan pada Allah SWT. Pada malam keempat,
Kanjeng Sunan mendapat sebuah isyarat yang tidak diketahui pasti dari mana datangnya, yang menyampaikan bahwa akan tiba seorang yang menuntun untuk temukan di mana tasbih Wulung Kecubung berada. Atas izin Allah, siang harinya 3 sosok manusia yang datang dari bangsa lelembut bernama Sang Hyang Sontong, Sang Ratu Sanggah Wisesa serta Si Walikat datang menghampirinya. Ketiganya segera mengungkapkan kemauan baik mereka untuk menolong Seng Sunan dalam pencarian tasbih Wulung Kecubung. Jadi diajaknya Seng Sunan dengan pengetahuan aji sakta gelap gulita, pengetahuan menghilang bangsa lelembut. Sesampainya di tepi Laut Merah, keempat orang yang baru saja datang tadi segera disambut oleh Pangeran Sulaiman Gaib, pendamping Ratu Bilqis dari bangsa Sulaiman. Dengan kemurahan hati Seng Pangeran, seluruhnya diajaknya masuk ke Keraton Bagaskara, bawah laut sisi utara Irak, serta atas izin Seng Ratu Agung Bilqis, diberikanlah Kanjeng Sunan Kalijaga, 1 buah Nur Sulaiman AS, berwujud peti ukir, dari alam azrak yang di dalamnya ada tasbih Wulung Kecubung, dari bahan batu kecubung ciok. Faedahnya juga sebagai fasilitas pembuka aura paling cepat, ketenangan, harisma, wibawa, penakluk serta mahabbah paling tokcer yang banyak disenangi khalayak umum ataupun pribadi. Dengan kesuksesan ini pada akhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga pamit pulang serta segera menjumpai gurunya Kanjeng Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dengan rasa sukaria Kanjeng Sunan Gunung Jati segera memerintahkan Rai Kalijaga untuk secepat-cepatnya menjumpai Ratu Kidul Nawang Wulan, hingga dengan pertalian mereka berdua bakal lebih gampang untuk mengalahkan Raja Munding Wangi, bergelar Prabu Siliwangi Galuh. Dengan ditemani 40 orang dari Kaputren Pakungwati, rombongan Kanjeng Sunan Kalijaga mulai pergi menuju Laut Selatan. Nyatanya perjalanan mereka telah lebih dahulu diketahui oleh Kanjeng Ibu Ratu Kidul, yang dengan riangnya menyiapkan semua hiasan serta pernak-pernik untuk menyongsong kehadiran kekasihnya. Sesudah kedua kekasih resmi jadi sepasang suami istri, jadi diserahkannya pusaka penakuk Karda Reksa yang sampai kini jadi sisi dari pusaka wahid Keraton Bangsa Besik Laut. Serta sesudah seluruhnya selesai, Seng Sunan segera izin pamit untuk menunaikan pekerjaan mulia, menaklukkan Prabu Siliwangi. Pusaka Karda Reksa segera diserahkan pada gurunya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Lantas pusaka itu oleh sang guru diberi tambahan 1 tombak di atasnya, ditancapkan 1 tombak. Hingga pusaka Karda Reksa yang semula memiliki 7 cabang serta 1 jalur runcing di samping, jadi 9 cabang serta oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Tombak Karda Reksa dinamakan baru dengan sebutan Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Dengan pusaka Cakra Langit, pada akhirnya Prabu Siliwangi dapat ditaklukkannya lewat perang tanding sepanjang pukul 7 malam berturut-turut serta tombak Cakra Langit sendiri pada akhirnya dimuseumkan kembali di Keraton Laut Pantai Selatan. Lantaran ilmu-ilmu dan kemampuan pribadi yang dimiliki itu, akhirnya Sunan Kalijaga termasuk salah seorang anggota kelompok Wali Songo atau Wali 9 yang bergerak di bawah pengaturan kekuasaan Sultan Patah di Demak. Beliau ditugaskan oleh kelompok Wali Songo ini untuk menggarap masyarakat di daerah-daerah pedalaman yang kondisinya sangat rawan, karena perilaku kehidupan mereka yang sangat tidak terpuji. Misalnya di daerah yang sering terjadi pencurian dan pembunuhan, di daerah yang masyarakatnya suka berjudi, meminum minuman keras dan lain sebagainya.